Bersungut-sungutnya Israel setelah mukjizat di Mesir, ini menunjukkan bahwa mereka itu tidak mengenal Tuhan dan tidak percaya. Tuhan tahu bahwa anak sulungnya ini lemah. Shalom, sekarang kita sampai ke episode yang ke-12. Kita akan membicarakan tentang tulah yang terakhir, tulah ke-10, dan tentang perayaan Paskah. Teman-teman semua, kita sudah di episode sebelumnya telah membicarakan ada 9 tulah yang telah diturunkan Tuhan untuk menghadapi Firaun. Dan itu berarti apa? Diturunkan sedikit demi sedikit ya. Sehingga dengan belas kasihan Tuhan sebetulnya berharap bahwa Firaun diberi kesempatan untuk bertobat. Tapi bukannya bertobat, Firaun itu kan mengeraskan hatinya, menolak untuk merendahkan hatinya di hadapan Yahweh. Keluaran 9 ayat 17 dan 10 ayat 3. Dengan pilihan ini, Firaun itu akan membawa penderitaan bukan hanya pada dirinya sendiri, tapi juga terhadap bangsanya. Seperti ancaman Tuhan sebelumnya, bila Firaun tidak membiarkan anak sulung Tuhan untuk melayani dia, maka Firaun sendiri akan menderita karena kematian anak sulungnya. Bila pada 3 tulah pertama, baik Israel maupun Mesir itu sama-sama terkena dampak, maka Tuhan memisahkan tanah Gosen pada tulah ke-4 sampai ke-9. Sehingga tulah itu hanya terjadi pada orang-orang Mesir. Tapi pada tulah ke-10, orang-orang Israel itu kembali dihadapkan pada resiko yang sama. Resiko yang sama dengan orang Mesir ya maksudnya. Israel itu hanya dapat lolos dari tulah anak sulung bila mengikuti perintah yang tertulis pada Keluaran 12, yaitu mereka harus merayakan Paskah. Pada hari ke-10 bulan itu, bangsa Israel harus mempersembahkan korban anak domba berusia 1 tahun yang tidak bercacat. Dan pada hari ke-14 ya, berarti 4 hari setelahnya, mereka diminta mengurbankannya, memanggangnya, dan dimakan. Pertanyaannya, mengapa perlu menunggu 4 hari untuk mengorbankannya? Petunjuknya dapat dilihat dalam suatu peristiwa di Keluaran 4. Tuhan yang baru saja mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel itu diceritakan dalam tanda kutip mengunjungi ya. Bahasa yang dipakai di Alkitab itu bertemu dan berikhtiar. Ya, Tuhan mengunjungi Musa dan mencoba membunuhnya. Keluaran 4 ayat 24. Nah, kata mengunjungi di sini adalah kata yang digunakan Tuhan untuk mengunjungi Mesir dengan tulah. Musa itu diselamatkan hanya karena istrinya Zipora itu menyunatkan anaknya Gersom dan mengoleskan darahnya kepada Musa. Mengingat bangsa Mesir itu kan tidak menyunat anak mereka sampai usia 13 tahun. Jadi sepertinya Musa dan orang-orang Israel di Mesir itu lupa jika seharusnya mereka itu menyunatkan anaknya di usia 8 hari sesuai dengan perintah Tuhan. Nah sekarang di malam menuju Keluaran, Tuhan memerintahkan Musa bahwa barang siapa ingin merayakan Paskah harus disunat. 12 ayat 48. Sebuah tindakan yang menurut para rabi butuh 4 hari untuk penyembuhan dari luka.
Itulah mengapa butuh 4 hari dari pemilihan anak domba menuju perayaan Paskah. Jadi 2 tindakan inilah yang telah menyelamatkan Musa dari kunjungan Tuhan. Maka sunat Paskah dan mengoles darah anak domba menjadi tanda Tuhan akan menyelamatkan semua anak sulung Israel. Setelah mengorbankan dan memanggang anak domba, pada malam harinya orang-orang Israel akan memakannya. Mereka berdiri, mereka kemudian menggunakan kasut dan bersiap pergi membubuhkan darah anak domba pada tiang pintu rumah mereka. Jika tidak melakukan ritual ini, maka anak sulung mereka akan mati seperti anak sulung Mesir. Jadi dalam 9 tulah terdahulu, Tuhan telah menghukum dewa-dewa sesat Mesir. Sementara orang-orang Israel itu melihatnya dengan kagum seperti penonton. Nah, pada tulah ke-10 lah orang-orang Israel harus mengambil peran secara aktif dengan mendeklarasikan pernyataan melawan dewa-dewa Mesir. Politeisme Mesir itu termasuk di dalamnya adalah memuja anak domba, kambing, domba juga. Sehingga mengorbankan anak domba itu adalah suatu kesalahan dan bisa dihukum mati. Untuk menyelamatkan anak sulung mereka, mereka harus melawan berhala Mesir ini. Ini adalah suatu perayaan untuk kebebasan. Israel dipaksa memilih mau melayani dewa-dewa Mesir atau melayani Tuhan, Bapa mereka. Dengan pengorbanan ini, Tuhan memaksa Israel memutuskan hubungan dengan Mesir dan tidak ada jalan untuk kembali. Ada catatan sedikit ya, ini sebelum kita lanjutkan. Kita dapat membaca Perjanjian Lama di dalam terang Perjanjian Baru dengan cara tipologi. Misalnya melihat Yesus sebagai Adam yang baru. Air bah itu melambangkan baptis. Dan dalam kisah Keluaran, Paskah dan kurban anak domba, Paskah itu menandakan Yesus Kristus, anak domba Allah yang tak bercela, yang rela berkorban menebus dosa kita dan menyelamatkan kita dari malaikat maut. Rasul Paulus secara eksplisit menyebut Kristus sebagai anak domba Paskah. Dan Yohanes memperjelas bahwa penyalipan itu terjadi pada jam yang sama ketika anak domba disembelih di bait suci. Yohanes 19 ayat 14. Sebagai catatan bahwa tulangnya tidak hancur. Yohanes 19 ayat 36. Bandingkan dengan Keluaran 12 ayat 46. Satu tulang pun tidak boleh kau patahkan. Nah, dengan cara tipologi ini, kita juga dapat melihat di dalam kitab Keluaran, di mana air yang keluar dari batu itu adalah lambang karunia Kristus. Dan mana di padang gurun ini melambangkan Ekaristi, perjamuan kudus, roti surgawi. Yohanes 6 ayat 32 dan 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 6. Kita lanjutkan. Anak sulung Mesir itu akhirnya terbunuh di malam itu. Dalam kedukaan yang mendalam karena kematian anak mereka, anak sulungnya, Firaun kemudian memerintahkan Musa dan Israel untuk pergi meninggalkan Mesir. Ya. Mereka takut akan ada kematian yang lebih lanjut. Orang Israel kemudian kabur di malam hari itu sebelum orang Mesir melihat darah di tiang pintu. Ketika hari sudah terang, duka Firaun itu berubah menjadi kemarahan. Lalu dia memerintahkan tentaranya mengejar Israel. Mereka dipepet sampai di mana? Sampai ke tepi Laut Merah.
seperti tidak ada jalan lagi, lalu Tuhan melakukan mukjizat terakhir di Mesir, yaitu dengan membelah Laut Merah. Membuat Israel itu dapat berjalan di tanah yang kering. Dan mereka juga dilindungi oleh tiang awan yang mengacaukan tentara Mesir. Orang Mesir kemudian mengejar. Lalu Tuhan membalikan air, menghempaskan tentara Mesir. Mesir dengan kekuatannya yang disegani pada masa itu, dihancurkan. Jadi nyata sekali bahwa Yahweh Tuhan itu, Tuhan Israel adalah Tuhan yang paling hebat. Memimpin bangsa Israel selamat dari air. Yang menghempaskan tentara Mesir itu, Musa kembali memenuhi arti dari namanya. Ia yang ditarik dari air. Seperti ketika ia diselamatkan oleh putri Firaun. Seperti juga Bahtera Nuh yang selamat dari air bah. Maka penyelamatan melalui air Laut Merah ini juga adalah gambaran awal penyelamatan perjanjian baru melalui baptisan. Kebebasan Israel dari perbudakan itu memulai kembali perjalanan pulang ke tanah terjanji seperti yang telah dijanjikan kepada keturunan Abraham. Salah satu tempat mereka istirahat di padang gurun adalah Elim. Elim mempunyai 12 mata air, satu untuk setiap suku. Dan mempunyai 70 pohon palem yang menggambarkan hubungan 70 keturunan Yakub yang tertulis di bab-bab awal kitab Keluaran. Musa yang sekali lagi keluar dari Mesir, lalu bertemu mertuanya Yitro, yang menasehati dia untuk memerintahkan orang Israel dengan bijak. Dulu, di pertemuan pertama Musa dengan Yitro, itu kan menggiring Musa bertemu dengan Tuhan di Semak Belukar. Nah sekarang, pada pertemuan kedua ini, juga akan membawa Musa kembali ke gunung Tuhan, di mana ia sekali lagi akan mendengar Tuhan. Teman-teman semua, mereka setelah lepas itu dari Laut Merah itu kan bernyanyi, ada nyanyian pujian setelah lepas dari Laut Merah. Tapi ini berubah cepat menjadi suatu pemberontakan ketika keadaan menjadi sulit. Dalam Keluaran 16 itu diceritakan bangsa Israel itu kelaparan di padang gurun. Mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Berkata, lebih baik kami mati di tanah Mesir tapi kenyang, daripada kami harus mati di padang gurun ini. Sama saja kau bunuh kami karena kelaparan. 16 ayat 3. Di Keluaran 17, skenario ini terulang. Yaitu ketika Israel kehabisan air dan mereka kembali berkeluh kesah. Mengapa kami bawa keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, ternak kami dalam kehausan. 17 ayat 3. Jadi bukannya memilih percaya kepada Tuhan dan meminta pertolongannya, mereka lebih suka memberontak. Kita tahu 40 tahun kemudian itu dalam khotbah terakhirnya Musa sebelum bangsa Israel masuk ke tanah terjanji, Musa menjelaskan mengapa Tuhan mengizinkan pergumulan di padang gurun. Saya bacakan sebagian dari ayatnya ya. Di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia
hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ulangan 8 ayat 2 dan 3. Khotbah Musa itu memberi kita pengertian apa yang dilakukan oleh Tuhan di padang gurun. Tujuan keluar dari Mesir itu bukanlah hanya sekedar bebas dari perbudakan, melainkan kebebasan Israel untuk mengenal dan melayani Tuhan dengan segenap hati mereka. Bersungut-sungutnya Israel setelah mukjizat di Mesir, ini menunjukkan bahwa mereka itu tidak mengenal Tuhan dan tidak percaya. Tuhan tahu bahwa anak sulungnya ini lemah. Dan dengan belas kasihan, Ia menyediakan yang diperlukan. Air dari batu, mana dari sorga. Mukjizat baru ini diberikan untuk memperkuat iman Israel, agar mereka sungguh mengenal Tuhan, tidak hanya karena kekuatannya, tetapi juga mengerti bahwa Tuhan itu juga Maha Kasih. Keluaran 16 ayat 12. Teman-teman, sampai di sini dulu ya episodenya. Kita akan lanjutkan nanti dengan episode Perjanjian Sinai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.